Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan berbagi informasi terbaru P3K tahap 3 tahun 2022 yang bakalan segera berlangsung ya Bapak Ibu Guru. Oke, silakan disimak untuk Bapak Ibu Guru yang ada di seluruh Indonesia. Infonya mudah-mudahan bermanfaat. Ini Kak Furkon ambil dari gurubisa.com Minggu 26 Juni 2022 ya Bapak Ibu Guru. Tentang formasi P3K 2022, berikut kondisi guru honorer yang disebut aman dalam ketentuan ini. Selamat bagi yang beruntung. Oke, jadi ini yang termasuk kategori aman itu seperti apa? Langsung saja kita sepil ya, Bapak Ibu Guru informasinya. Oke. Lah, ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK menyampaikan tentang pemenuhan kebutuhan formasi untuk seleksi P3K 2020 untuk guru honorer. Pada kebutuhan formasi P3K 2022 guru honorer harus mengetahui posisi aman dengan ketentuan dan kategori yang telah berlaku. Pasalnya, guru honorer ini harus mengetahui kategori peserta P3K 2022 yang disebut dengan kategori A aman untuk guru honorer. Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat aturan baru mengenai kondisi honorer untuk P3K 2022 yang berkaitan dengan formasi dan penempatan. Seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Jadi ada beberapa kategori yang harus Bapak Ibu Guru ketahui ya. Oke. Aturan berbeda dengan seleksi P3K 2021 atau seleksi tahap 1 dan seleksi tahap 2 yang didasarkan pada mekanisme. Adapun untuk pemenuhan kebutuhan formasi akan didahulukan oleh pelamar prioritas pertama. Pelamar prioritas pertama itu apa aja? Adalah yang pertama THK 2 menempati urutan yang pertama, guru non ASN negeri urutan kedua, lulusan PPG urutan ketiga, dan yang terakhir adalah guru swasta yang mempunyai nilai ambang batas atau sudah PG ya Bapak Ibu Guru. Oke. Apabila terdapat formasi yang belum terpenuhi, akan diisi oleh pelamar prioritas kedua dan seterusnya. Jika formasi belum terpenuhi akan diisi oleh pelamar prioritas ketiga. Selanjutnya, apabila formasi masih sisa ya kan akan dilakukan seleksi untuk pelamar umum. Seperti itu Bapak Ibu Guru ya infonya. Lanjut. Oke. Guru honorer yang dikatakan dengan kondisi kategori aman tergantung pada kata kunci jika formasi masih tersedia. Oke, sebagaimana diketahui bahwa pada mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022 ini, kata kuncinya adalah jika masih tersedia formasi. Maksudnya adalah seleksinya tidak otomatis oleh masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah daerah atau Pemda akan melaksanakan semua mekanisme. Hal itu dikarenakan apabila tidak ada formasi maka seleksinya sudah selesai dan tidak dapat dilakukan. Seperti itu ya. Akan tetapi jika masih tersedia formasi di mekanisme tahap pertama, maka dilakukan mekanisme kedua. Oke. Lebih lanjut, apabila formasi tahap kedua masih tersisa di Pemda tersebut, maka akan dilanjutkan mekanisme tahap ketiga. Mekanisme kedua dan ketiga ini sangat tergantung kepada ketersediaan formasi di mekanisme tahap pertama atau tahap sebelumnya. Apabila formasi masih tersedia, guru honorer dapat dikatakan dalam kondisi aman. Jadi intinya adalah masih tersedia formasi ya Bapak Ibu Guru. Untuk itu harapan di seleksi P3K 2022 adalah kebutuhan formasi akan terus dimaksimalkan oleh masing-masing Pemda. Sementara itu yang dimaksud dengan pelamar prioritas dan umum sudah diatur nih sesuai dengan Permen RB nomor 20 tahun 2022. Seperti itu infonya Bapak Guru. Pelamar prioritas pertama kategori yang ditetapkan adalah THK 2 ini paling aman ya. Berdasarkan itu yang lulus passing grade ya. Kemudian non ASN urutan kedua, lulusan PPG urutan ketiga, dan yang keempat adalah guru swasta yang lulus PG. Seperti itu. Nah, kategori pelamar prioritas kedua yang diterapkan adalah THK 2, ya kan? Kemudian apa yang ditetapkan guru non ASN di sekolah negeri ya yang terdapat di Papodik yang mempunyai masa kerja paling rendah 3 tahun. Ini prioritas kedua. Seperti itu. Ini prioritas pertama
kedua itu THK 2 ya kan, kemudian prioritas ketiga ini baru ASN negeri paling rendah 3 tahun. Apabila Bapak Ibu guru tidak termasuk semua ini ya, masuk kategori prioritas umum. Kategori umum ya. Dengan kategori lulusan BPG dan swasta terdapat di Dapodi. Seperti itu. Dan ditambah lagi guru non ASN negeri ya. Ini non ASN negeri yang kurang dari 3 tahun ya. Oke, seperti itu ya infonya Bapak Ibu guru, semoga memberikan manfaat ya bagi Bapak Ibu guru yang sudah menonton. Pokoknya intinya berarti jika masih tersedia formasi, maka semua guru dikatakan aman. Oke. Semoga diberi kelancaran pada tes P3K tahun ini dan segera diberikan SK. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.